Ba'da sholat. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan untuk Nabi besar, Nabi agung yang telah mengajarkan bahasa Arab sehingga kita bisa merasakan anugerah Allah yang merupakan mukjizat bagi Rasulullah, yaitu Al-Quran yang berbahasa Arab. Kajian kita melanjutkan judul Nad'u Ba'da Shalah. Kita sudah mengkaji satu bagian dari doa kita yang biasa dipanjatkan setelah sholat. Oke, kita akan lanjutkan sekarang ya dengan bagian berikutnya. Tapi sebelum lanjut, kami ingin mengingatkan ibu-ibu sekalian bahwa kita pada pekan lalu, pertemuan sebelumnya, sudah mengkaji makna nas'aluka. Ada soal, ada bertanya, kemudian bermakna meminta. Meminta bisa bermakna memohon dan sebagainya. Nas'aluka. Kemudian berikutnya ada afiat. Ini udah jadi bahasa Indonesia. Ada kata ziyadah. Ziyadah dalam konteks ilmu, yaitu penambahan ilmu. Nah, itu dia. Kemudian kata berikutnya, selain ada barokah yang sudah jadi bahasa Indonesia, ada taubah juga, ada rahmah yang sudah lama kita kaji, dan ada magfirah. Ya, magfirah yang punya kaitan dengan kata istighfar, kata gofur, kata gofar, dan sebagainya. Dengan 3 huruf dasar, ada ghin, ada fa, dan ada ro. Baik. Kita lanjutkan bagian yang ketiga dari rangkaian pembahasan tentang doa. Sebelum kita bahas maknanya, mari terlebih dahulu kita baca bersama-sama. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabu laha. Silakan. Nih, kalau ada yang belum terpahami, mungkin karena lupa atau mungkin analisisnya belum dilakukan, silakan disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baris pertama bisa dipahami? Junubana, Pak. Iya, baik. Itu saja. Wa junubi walidaina. Wa junubana. Iya, baik. Wa junubi walidaina. Iya, baik. Apalagi berikutnya? Baris kedua. Ada baris kedua? Berapa, Bu? Mbak? Baris kedua ada? Oke, bagus. Kita lanjutkan ke baris ketiga, silakan.
Oke, tidak ada. Baris terakhir. Tidak ada. Bisa dipahami. Kata-kata, ungkapan, potongan, serta kalimat yang ada pada 4 baris yang sedang kita kaji. Yanfa'u, Pak Guru. Yanfa'u. Oke. Silakan kalau ada yang menyusul. Sambil Bu Mimi, aman Bu Mimi? Semua bisa dipahami? Bu Miliarni, bisa semua? Selain yang tadi yang sudah dilingkari. Baik, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aku masih di jalan, baru mau pulang. Hati-hati. Ya, Pak. Hati-hati. Pulang ya. Ya, Pak. Jangan nabrak orang ya, kasihan. Iya. Bu Min, gimana Bu Min? Ada Bu Min? Warhamhuma. Iya. Aduh. Warhamhuma, Pak. Iya, baik, saya tandai. Baik, saya tandai. Oke, berikutnya. Langsung baca. Robayana kali, Pak. Apa, Bu? Robayana. Nggak masuk ya? Nggak ada ya? Robayana, baik, Robayana. Baik. Bu Sri sudah oke? Yang lain nggak ada soalan? Bu Itoh aman? Aman Pak Guru, insya Allah. Iya aman. Mbak Dian aman ya? Bu Min udah? Bu Min udah selain yang itu aja ya? Iya baik. Bu Rian aman posisi arti kata? Oke ya, baik, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lihat ini ya 2, 4, 6 ada 6 ya, ada 6 kata yang akan kita bahas ya, Kita mulai dari ini ya, dari kata yang terakhir coba ya, kata yang terakhir. Tuh, kata yang terakhir. Itu. Kita manfaatkan 3 huruf dasar, lalu nanti kita kiaskan atau analogikan, kita bandingkan dengan kata lain ya. Tuh. Boleh saya minta untuk menemani saya mengurai kata yakhsha'u yang tadi bertanya, boleh? Boleh yang tadi menanyakan yakhsha'u untuk kita diskusikan tentang maknanya? Yakhsha'u. Bu Sri Lestari ya? Iya. Iya, baik. Kita mulai dari ciri bahasa Arab yang pertama, Bu. Coba. Sa ya, Pak. Sa. Kita mulai dengan ciri bahasa Arab yang pertama. Apa kira-kira di situ? Sa. Ciri bahasa Arab yang pertama apa, Bu? 3 huruf kata dasar. Yes. Opsin ain, Pak. Apa? Yang sekarang terlihat di layar Ibu hurufnya apa saja? Yasa'u. Yang terlihat hurufnya apa saja sekarang? Yasa'u. Yang terlihat ada ya, terus? Ada ya, kof.
Qaf, Sin, dan sama Ain. Huruf, Ibu melihat ada huruf kop ya? Kop ya? Ya, ini kan ko, 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 Ho. ko, ko. Ho. Ho. Ya, kho ya. Ya, Terus ya, ko. ada kho, kemudian Sin, jim ya. Ibu melihat ada jim ya? sin, Nggak ada. sin, sin. Shin, ya shin. Kemudian Ya. yang ketiga, Ain. iya bagus. Tuh. Ibu, coba kita lihat ya. Masih ingat kata rokaat tidak? Rokaat. Iya. Rokaat. Rokaat, ingat ya, Ya. rokaat ya? Iya. Iya, Ya. bagus ya. Rokaat itu kalau dalam bahasa Indonesia kita apa? Rokaat. Rokaat. Rukun ya. Ruku. Rokaat apa Iya, Pak. bahasa kita? Rokaat itu apa itu? Rokaat itu menunjukkan mau sholat 2 rakaat gitu. Mohon maaf, bukan rokaat tapi rokaah, rokaah, rokaah. Rokaat. Oh, rokaat. Rukun. Ruku. Ruku ya. Salah ya, Pak? Maaf, masih sensitif begitu omongnya. Nggak usah ngomongin salah benar atuh, Bu. Nanti agak tinggi tensinya kalau ngomongin salah benar. Kita dalam posisi belajar ya. Kita ulang lagi tadi ya. Ada roka'a. Oke ya. Roka'a. Indonesianya apa? Ruku. Iya, baik. Sekarang Ibu coba bandingkan dengan kalau kita punya khosya'a. Mirip nih gayanya. Tadi roka'a. Ya. Bahasa Indonesianya apa kalau roka'a? Kusuk. Kusuk. Iya, baik ya. Ya udah dapat ya, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Ya, Kasih. jadi betul ya ilmunya bahwa karena sudah dipelajari sebelumnya, karena sudah dipelajari. Maka terima kasih, Pak. yang hari Senin juga ingat ya ilmunya sudah dipelajari. Jadi nanti kalau udah dipelajari prinsipnya itu akan memudahkan kita. Baik, itu dia untuk kata yakhsha'u. Nah, kenapa kemudian ya, tanda tanya di dalam diri kita, kenapa kemudian hal-hal seperti itu tidak langsung teringat oleh kita? Karena kita dalam berbahasa sangat mengandalkan bunyi. Karena memang komunikasi sehari-hari kita juga mengandalkan suara, tidak mengandalkan tulisan, kecuali untuk konteks-konteks tertentu. Ya, kalau kita lihat aja ini kan berapa lama kita paling WA-an kalau kita kan kalau mau belajar, memulai pelajaran atau kalau nanti udah selesai. Ya, waktu mau pamitan. Selebihnya kita kan bahasa lisan. Baik, itu untuk kata yakhsha'u. Berikutnya kami undang kesediaan Ibu yang tadi menanyakan kata yanfa'u. Silakan. Yanfa'u. Iya, baik. Ini konteksnya coba dilihat kata sebelumnya Bu Firianti ada konteks apa sebelumnya? Min ilmin la yanfa'u. Iya, baik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin. Ada apa konteksnya sebelumnya? Min ilmin Iya, la iya. yanfa'u. Iya, silakan. Kan kita mau memahami la yanfa'u sekarang. Yanfa'nya kita bisa pahami dengan melihat konteksnya. Konteks yang mana? Konteks itu artinya hubungan satu kata dengan kata yang lain. Hubungan kata dengan situasi penggunaannya. Hubungan kata dengan waktu penggunaannya, gitu ya. Nah, coba kita lihat sebelumnya sebelum kata la yanfa'u, di situ ada kata apa? Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Berlindung. Mohon maaf Ibu, mohon maaf Ibu, intinya Ibu terlalu banyak yang direspon. Maaf. Saya ulangi lagi ya. Sebelum ada la yanfa'u ada kata apa di situ?
Min ilmin la yanfa'u. La. Kata aja Bu, sebelum layan fa'u, sebelum layan fa'u. Min ilmin. Satu kata Bu, satu kata. Ilmin. Iya, baik gitu ya. Jadi itu sehingga dengan cara ini nanti mudah-mudahan terbentuk di dalam cara berpikir kita bahwa memahami sebuah ungkapan tidak mengharuskan kita memahami seluruh arti yang ada di dalam kalimat tersebut. Ya, tidak harus memahami seluruh itu. Walaupun ini memang perlu keberanian, dan yang sayangnya keberanian ini tidak tumbuh kalau kita terlalu bergantung kepada guru yang baik hati sehingga semua langsung diartikan, semua langsung diterjemahkan. Kita dapat kata kunci pertama bahwa itu, atau ada kata ilmin. Apa yang Ibu pahami dengan kata ilmin? Pengetahuan. Oke. Apa istilah lainnya? Istilah lainnya apa? Istilah lainnya Ilmu. ilmi. Ya, untuk pengetahuan. Kita sering menyebutnya apa lagi? Saya mau cari pengetahuan agama gitu. Sering Ibu mengatakan begitu? Iya. Sering begitu ya. Mau menuntut pengetahuan agama gitu. Sering mengatakan begitu? Ilmu agama. Iya, baik gitu ya. Baik, itu dua. Ini soal kebiasaan. Tapi memang kita mengerti bahwa ilmu dan pengetahuan itu punya hubungan sinonim. Ya, yang baik. Kemudian berikutnya, ini berikutnya. Dari ilmu yang Na'udzu. kita manfaat. Ya, ada na'udzu. Manfaat ya. Oke, iya itu udah dapet ya, gitu ya, itu udah dapet ya, gitu. Jadi gitu caranya, gitu. Sehingga nanti secara mandiri Ibu bisa melakukannya. Secara mandiri Ibu bisa melakukannya. Ada ilmu, kemudian na'udzu. Na'udzu itu berlindung. Gitu. Berlindung. Ya, berarti kan karena nggak suka gitu. Berarti kita nggak suka. Nah, kemudian coba kita lihat dengan apa tadi yang masuk ke bahasa Indonesia jadi manfaat. Manfaat itu kalau kita tulis dalam bahasa Arab itu sebenarnya serapan ya. Serapan ya, tapi nggak populer ya. Itu. Tidak nggak kebayang ya, tidak terbayang apa tulisan bahasa Arabnya sehingga karena kita itu sudah dianggap jadi bahasa Indonesia dia tidak membantu kita secara langsung gitu. Begini tulisannya kalau kita yang kita sebut tadi. Nafa. Bukan. Ada mim, ada nun, ada fa, ada ain. Iya, kata dasarnya nun, fa, ain. 3 huruf ya, 3 huruf ya. Ya, 3 huruf dasar. Iya. Jadi ada berbeda maknanya kalau kita mengatakan kata dasar dengan huruf dasar. Huruf dasar ya? Huruf dasar ya. Yang kita bicarakan. Dasarnya. Ya, ciri bahasa Arab yang pertama adalah 3 huruf dasar. 3 huruf dasar. 3 huruf dasar. Sekedar untuk wawasan ya, sekedar untuk wawasan. Di kalangan para ahli pun ada perdebatan yang disebut dengan kata dasar itu yang mana? Apakah bentuk 1, apa bentuk 2, apa bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5? Kalau bicara itu, ada yang mengatakan bentuk 1 adalah kata dasar. Tapi ada juga yang mengatakan bentuk 3 yang merupakan kata dasar. Karena itu kita tidak masuk ke perdebatan tersebut. Lebih baik kita mengatakan 3 huruf dasar. Karena kalau 3 huruf dasar itu bisa muncul di manapun juga. Yaitu jadinya kita bisa lihat bahwa ada kata manfaat masuk bahasa Indonesia. Itu manfaah awalnya, manfaah, yanfa'u itu sama-sama memiliki 3 huruf yang sama, yaitu dasar, ada nun, ada fa, dan ada ain. Oke, baik. Itu dia kata yang dimaksud ya penjelasannya. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan berikutnya.
Itu bentuknya. Yang kata dzunubana. Silahkan kami undang yang tadi ada kaitannya dengan dzunubana. Silakan. Ya, Pak, saya Pak. Ya Pak. Kita masih bisa pakai strategi yang sama ya. Itu strategi sama melihat tetangga gitu ya. Melihat tetangga. Lihat tetangga kanan, lihat tetangga kiri. Nah, ya. Nah coba lihat. Kata kedua di dalam doa tersebut apa? Mohon ampun. Kira-kira kalau ampun dan mengampuni itu kaitannya dengan apa? Ampun dan mengampuni. Kaitannya kalau ampun hamba, kalau mengampuni Allah gitu. Oke, bagus. Apa yang diampuni, apanya hamba yang diampuni oleh Allah? Apakah itu yang diampuni adalah tunggakan itunya kontrakannya gitu? Ataukah hutangnya gitu? Dosa, Pak. Nah, dosa. Begitu. Jadi itulah ya. Dengan demikian kita secara nalar bisa terbantukan oleh kata ini. Itu apa ini? Minta apa nih? Minta ampun. Kata tetangga. Ya, minta ampun. Ya Allah, kalau minta ampun, ampun untuk apa? Untuk dosa. Nah, gitu ya. Dosa siapa di situ, Bu Sri? Kami. Dosa kami, Pak. Iya, bagus. Ya. Tuh. Dari mana dipahami kaminya? Bana, Pak. Iya, Bana. bagus. Bagus ya. Ya. Tuh. Jadi begitu caranya. Nah, masih ada tinggal tiga kata. Saya tidak membahas sesuai dengan urutan. Saya coba lihat mana yang kira-kira lebih mudah, baru nanti kita bicara dengan yang tingkatannya lebih lanjut. Nah, pindah dulu ke berikutnya, warhamhuma. Warhamhuma. Oke. Silahkan yang ada kendala dengan warhamhuma. Ada sebuah usaha yang kami ingin tunjukkan melalui teknik belajar seperti ini, yaitu pertama untuk menumbuhkan kepercayaan diri bahwa ibu-ibu itu punya potensi untuk mengerti secara mandiri. Bagus kan ya? Potensi untuk mengerti secara mandiri. Cuman potensi itu tidak akan teraktualisasi, tidak akan terrealisasi itu kalau tidak dilatih. Kira-kira begitu ininya pemahaman yang kami gunakan. Latih. Ini memang ya cara seperti ini memang tidak lebih ringan kalau ibu hadir di kelas bersama ustaz yang ceramah, lalu menceritakan, membaca kata ini artinya ini, kata ini karena artinya ini. Ibaratnya ibu kalau dengan cara tadi yang ustaz yang saya gambarkan tadi, ibu diajak keliling komplek naik motor keliling, tinggal nangkring aja di depan atau di belakang. Nah, kalau ini nggak pakai motor, tapi pakai sepeda. Sepedanya juga nggak dibonceng. Saya kira-kira sedang megangin sepedanya saya di belakang, ngedorongin gitu. Nanti ibu yang akan mencoba untuk menyeimbangkan, mengayuh, dan seterusnya melangkah. Silakan yang warhamhuma. Apa sudah tidak menjadi kendala lagi, Bu Min? Warhamhuma, setahu saya warham. Sudah bisa dipahami sekarang? Rahmatilah ya Pak. Apa Bu? Rahmatilah. Apa iya, segalanya? bagus. Ya, sudah. Oke, baik. Berikutnya kita lanjutkan. Kalau ada masih ditanyakan dari situ, boleh Bu Min? Selain rahmatilah, boleh kalau ada yang masih ditanyakan. Yang mana Pak? Yang tadi. Dari warhamhuma, kalau ada yang masih Ibu belum pahami, kita diskusikan. Tapi kalau sudah paham semua, saya akan pindah ke kata berikutnya.
Ya setahu saya rahmatillah kalau ada. Iya, oke, bagus, 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 bagus ya, oke. Oke, berikutnya saya pindah ke kata sebelumnya, yaitu kata walidaina. Ya, Ya. saya Pak. Bu Sri sering dengar itu Ya. enggak? Maksudnya ada ceramah kan tentang kalau manusia meninggal gitu katanya apa? Ceramah agama. Kalau manusia meninggal apa biasanya? Akan putus gitu amalnya kecuali berapa katanya? 3. Ya, bagus. 3. Kecuali 3 hal gitu. Apa saja yang Ibu ingat dari 3 hal tersebut? Ilmu yang bermanfaat, Iya, bagus. doa anak yang soleh Iya, dan soleha, bagus. Bagus. terus amal jariah. Iya. Nah, bagus. Pada waktu doa anak ya. Doa anak soleh itu kebayang nggak itunya? Apa namanya? Bahasa Arabnya. Teringat nggak? Waktu mengatakan anak yang soleh gitu. Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Ingat bahasa Indonesianya aja ya. Ingat bahasa Indonesia saja. Coba ini di surat Al-Ikhlas. Coba surat Al-Ikhlas. Ada yang 3 hurufnya sama nggak dengan kata walidaina? Ada yang dengan kata ya huruf. Ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Ada yang 3 yang sama. Allahu ahad. Ahad. Yulad. Lam yalid. Iya, bagus ya. Apa yang Ibu ingat kalau lam yalid wa lam yulad? Ada makna apa di situ? Tidak diperanak dan diperanakan. Apa sih? Lam yalid, tidak diperanak, tidak Iya, beranak bagus. dan Nah, bagus. Nah, ambil dasarnya, Bu. Ambil dasarnya. Makna dasar. Apa makna dasar yang paling dasar dari situ? Dari yang tadi sudah anak. Ibu mengerti. Anak. Oke, Anak. bagus. Ya, baik. Tuh, ada anak ya. Jadi di kata walidain ini ada makna dasar anak ya. Makna dasar anak. Makna dasar ya. Nanti akan berkembang ya. Makna dasar ya. Dan anak-anak kami. Dan anak kami. Sebentar. Saya sedang bantu Ibu ini. Sebentar. Ya, bantu Ibu. Nah, ada makna dasar anak ya. Maka tadi yang dalam kaitannya doa tadi itu anak Adam, manusia kalau meninggal terputus kecuali 3. Nah, itu kalau diingat-ingat itu ada waladin. Au waladin solihin yad'u lahu katanya begitu. Bisa waladin, bisa waladun. Ya. Yang anak soleh gitu, waladun solihun, gitu. Nah, ada kata ini ya bermakna walad. Nah, coba sekarang manfaatkan pengetahuan Ibu, bandingkan antara kata walad dengan walid. Kata walad dengan kata walid. Walid itu bentuk berapa kira-kira? Walid. Walad bentuk 1. Walid bentuk berapa? Iya, coba. Boleh diawali dengan cara Ibu mengingat-ingat. Bentuk 1, ciri dasarnya apa. Bentuk 2, ciri dasarnya apa. Bentuk 3, ciri dasarnya apa. Bentuk 4, ciri dasarnya apa. Bentuk 5, ciri dasarnya ada. Boleh mulai dari situ. Karena ini akan sering sekali kita pakai. Kenapa? Karena tadi harapannya bahwa nanti bisa seimbang, bisa goes sendiri, bisa ngebut sendiri gitu, atau bisa pelan-pelan sendiri ya. Kalau nggak bisa sendiri ya kita bareng-bareng gitu. Kita belum punya motor atau mobil ini untuk ngajak keliling komplek. Kalau Ibu lupa, saya akan minta bantuan. Kita minta bantuan kepada ibu-ibu yang lain untuk membantu kita mengingat. Ya. Oke, baik ya. Coba ibu-ibu yang lain, bentuk 1, ciri dasarnya apa? AA. AA ya. Ada apa maksudnya kalau AA itu?
Walat. Walat. Fokus dulu ya, kita perhatikan dulu ya. Lampau. Bentuk Bukan. lampau. Fokus ya ke ininya, ke pemandunya. Fokus ke pertanyaan pemandunya. Kalau bentuk 1 apa cirinya? Depannya. Baris AA. Baris AA. Di huruf awal dan akhir. Iya, baik. Yang dimaksud adalah ini bukan ya, bukan ciri khusus bahasa Arab yang pertama, tapi ciri bentuk pertama. Apa cirinya? Di awal bunyi A, di akhir kata bunyi A. Atau bahasa lainnya, huruf pertamanya fathah, huruf terakhirnya fathah. Gitu ya. Oke, terus kalau bentuk 2 apa ciri dasarnya? Ada ya di awal. Iya, Ya, di baik. awal. Ada ya di Ya, awal. di awal kata. Ada ya di awal. Tapi nanti kan ya itu bisa berganti-ganti ya, bisa berganti-ganti dengan yang lain, yang populer dengan sebutan Nita, Atin, apalagi Anita, apalah gitu. Ada Hamzah, ada Domir ta. domir ada. di depan ya. Bukan Bu, kita istilahkan tanda domir ya Bu. Bukan domir Tanda di depan. domir ya. Tanda ya. Tanda supaya domir tidak- di depan. supaya tidak itu ya. Itu ya untuk bentuk 2. Kalau bentuk 3 apa cirinya? Masdar, kata kerja yang Cirinya apa cirinya? Cirinya bukan itu ciri, itu mah ciri khusus yang ketiga itu. Ada sukun di tak tengah. marbuto Iya, di akhir. betul. Bentuk tak marbut. 3 ya, bentuk 3 cirinya Ada utama sukun. itu adalah ada sukun di tengahnya. Ya, ada sukun di tengah. Oke, berikutnya kalau bentuk 4 cirinya apa bentuk 4? Ada sisipan huruf alif pada Alif di huruf kedua. Iya, ada alif di urutan kedua ya. Ada alif di urutan kedua. Baik. Kalau bentuk 5, apa ciri utamanya? Ada alif di awal Hamzah. kata. Ada alif di awal kata. Ya. Ada alif di awal kata. Kemudian kita tambahkan lagi alif di awal kata, sukun di akhir Sukun di kata, akhir kata. nah, dan sebagainya itu ya diingat-ingat. Di akhir. Nah, baik, silakan Bu Sri sekarang amati Iya, Pak. ciri-ciri tadi. Kira-kira walid ya yang ada di dalam doa tadi bentuk berapa? Walid. Iqra. Walid. Sisipan alif nih. Wow. 4 kayaknya. Pas Pak, nggak tahu Pak. Oke, baik. Coba Ibu tadi ulangi apa katanya ciri bentuk 4? Ada huruf alif pada huruf kedua. Bukan Bu Fauziah, bukan. Mau minta tolong Bu Sri yang mengulang biar kita nyantol. Ada huruf alif di huruf kedua. Iya, Ada sekarang sisipan alif di huruf Ya. kedua. nah, sekarang coba perhatikan kata walid. Huruf Oh, iya, keduanya ada alif. apa? Alif. Nah, itu tuh. Hmm. Tuh. Jadi bentuk 4 ya Pak. Bentuk 4. Nah, Oh. kalau sudah tahu Bentuk kayak 4, begitu, ya sudah tahu bentuk itu, kita lanjutkan berikutnya. Kalau di bentuk 4 ada makna apa? Sifat Pak. Ada Kata makna sifat. apa? Ada makna apa? Kata sifat. Iya, ada Makna makna apa? Bahwa bentuk 4 itu adalah bentuk sifat. Ada makna apa di situ yang Pe. muncul gitu? Pe. Ah, iya bagus. Pe. Selain pe apa? Me. Bukan. Yang. Yang. Kan. Bukan. Enggak. Yang. Pe. Apa? Pe apa lagi? Oke, baik. Coba ibu-ibu yang sudah semangat itu untuk berbagi ilmu apa? Kalau di bentuk 4 ada makna apa selain pe? Yang. Yang. Hmm. Nah, coba kita kembali ke surat Al-Ikhlas tadi apa? Ya. Lam yalid walam yulad tadi apa? Ada makna apa tadi? Walam yakun Dan tidak diperanakan. Diranakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Mohon maaf ibu-ibu yang lain ya. Salah. Solusinya nggak akan ketemu karena
bukan di ibu ininya. Gitu. Maaf. Ya, ibu-ibu yang lain nanti ya akan ada saatnya saya minta memberi keterlibatan ibu-ibu yang lain. Gimana tadi Bu Sri di Al-Ikhlas? Iya. Ada makna apa tadi? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya, baik. Kalau ditambah dengan yang jadinya apa kira-kira? Yang diperanakan. Jangan pakai di. Ya, yang peranakan. Ya. Yang menganakkan gitu ya. Iya. Iya, bagus. Ya. Ya kan? Kalau lahir itu kan anak itu kan tidak lahir, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Anak kan namanya itu. Berarti kalau walid itu artinya yang melahirkan. Oke, karena itu kan sifat. Nah, kalau kemudian kita langsung ke mendekati makna yang cocok, kita menyebut apa? Orang Indonesia menyebut yang melahirkan kita dengan sebutan apa? Ibu. Ibu bisa mandiri, ibu bisa begitu mandiri, bisa sendirian tanpa ada bantuan dari ayah. Bidan. Ibu ya ngomongnya bidan. Kasihan zaman dahulu. Maksud saya, bisa nggak ibu melahirkan tanpa bapak gitu? Bisa pakai bidan. Ya enggak lah. Ibu Sri mah bisa gitu. Kalau yang lain nggak bisa ya, harus ada bapak baru bisa ibu melahirkan. Gitu. Yang melahirkan. Ya, artinya kan tanpa ada keterlibatan bapak gitu maksudnya. Itu kalimatnya mungkin nggak cocok ya. Kan tanpa keterlibatan bapak, ibu tidak hamil dan ibu tidak melahirkan, kayak gitu maksudnya. Nah, maka ketemu di situ ibu dan bapak. Kalau orang Indonesia menyebutnya apa? Orang tua. Nah, itu dia. Itu dia maksudnya walidaina itu. Orang tua kami. Iya, betul. Dan orang tua kami. Iya, betul. Tapi ibu jangan memahami wa di sini artinya dan ya. Karena itu 3 pokok gitu. Itu 3 pokok. Gitu. Jadi itu 3. Orang tua kami. Maksud iya, betul. Mbaknya kan dah. Gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, baik berikutnya kata ini berikutnya yang terakhir ini mungkin tidak populer ya, tidak populer di negara kita ya. Karena apa? Karena ada dikotomi sistem pendidikan. Ada madrasah, ada sekolah. Gitu. Ada universitas umum, ada universitas Islam. Ada institut agama Islam, ada dan sebagainya. Tapi sekedar untuk berbagi. Kalau di IKIP dulu kan, di IKIP kan atau Universitas Negeri Jakarta, karena ada fakultas ya, ada namanya Fakultas Pendidikan, ya, Fakultas Pendidikan. Nah, kalau di UIN atau IAIN, sepengetahuan Ibu, fakultas apa yang seperti fakultas pendidikannya di UNJ, di UPI, dan sebagainya? Tarbiyah. Iya, bagus. Itu ya. Ada namanya fakultas tarbiyah. Bisa itu bayangkan itu kalau menyebut kata tarbiyah ada huruf apa aja? Kebayang nggak tulisannya kalau kita bilang tarbiyah? Huruf pertamanya apa? Huruf keduanya apa? Ro, ba, ya, tak marbutoh. Coba disebut lagi, ada hurufnya apa? Ta, ro, ba. Ta, ro. Iya. Ba. Ada ta, ro, terus ba, terus ya, terus marbutoh. Iya, baik. Kita menyebutnya fakultas tarbiyah. Itu. Apa persamaannya fakultas tarbiyah? Pendidikan. Iya. Apa dasarnya? Dasar pendidikan itu? Kata dasarnya. Robaya. Ibu, saya ngomongin bahasa Indonesia, Ibu ngomong bahasa Arab. Lebih cepat dia. Maaf. Pendidikan agama. Apa? Tadi pendidikan itu kata dasarnya apa?
Didik. 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 Nah, didik gitu ya, didik. Nah, coba kita lihat kemudian ini antara kata tarbiyah dengan kata robbayana, apakah terlihat ada 3 huruf yang sama? Robaya. Apa? Robaya. 3 huruf yang sama. Robaya. Iya gitu. Jadi ya, ada ro, ada ba, ada ya. Jadi kalau kita pakai ilmu ciri pertama 3 makna 3 pengikat makna, 3 pengingat yang lupa, berarti di dalam kata robaya juga ada makna dasar apa? Bukan, makna itu bahasa Indonesia, Bu Firianti. Oh iya. Kalau makna itu bahasa Indonesia. Ada makna dasar apa? Didik. Gitu. Didik. Jadi tarbiyah itu ada makna didik, robaya juga ada makna didik. Gitu. Gitu ya. Nah, nanti kemudian didik itu mau jadi apa ya? Apakah jadi pendidikan, apakah jadi mendidik, apakah jadi dididik, itu kita bisa putuskan, kita bisa pilih berdasarkan nalar. Ya, berdasarkan nalar. Nanti dicoba aja gitu. Dicoba aja gitu. Jangan terlalu terobsesi dengan akhir ya. Jangan terlalu terobsesi dengan akhir lalu tidak mau ikut proses. Sama dengan kita ini, kita walaupun nama kelompok kita adalah Husnul Khotimah, jangan terlalu terobsesi Husnul Khotimahnya, sampai-sampai kita lupa bagaimana cara kita melalui hari-hari kita dengan bahagia. Gitu. Jadi Husnul Khotimah diraih dengan merangkai hari demi hari di dalam jalan kebaikan. Gitu. Nah, sekarang setelah kita membahas kata-kata yang tadi dianggap kendala atau belum terpahami, maka kita lanjutkan berikutnya. Silakan dibaca lagi dalam hati, lalu masing-masing menyiapkan pemahamannya. Oh, kalau begitu berarti ini maksudnya, ini maksudnya. Oke, silakan dibaca lagi dalam kita baca lagi bersama-sama doa kita sambil menghayati maknanya. Yuk kita mulai. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabu laha. Oke, baik. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama Allahumma sampai walidaina, bagian kedua warhamhuma sampai shighara, bagian ketiga Allahumma sampai la yanfa, bagian yang keempat wa min qalbin sampai la yakhsha, kemudian bagian kelima wa min da'wati la yustajabu laha. Silakan siapa yang ingin berbagi mencoba mengungkapkan pemahamannya. Saya nomor 1, Pak. Silakan, bagian pertama Bu Rian. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina. Itu ada bunyi li-nya keselio atau memang ada itu? Yang li lana tadi. Li walidaina. Oh, coba dari awal coba. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina. Iya, bagus. Silakan. Ya Allah, ampunilah kepada kami dosa dan dosa kedua orang tua kami gitu. Dan dosa orang tua kami. Oke, coba bahasa Indonesianya. Dan kedua orang tua kami. Maksudnya fokus ke bahasa Indonesia supaya Ibu mempertimbangkan aspek rasanya enak apa enggak kalau ngomong begitu. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, ampunilah kepada kami
dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Iya, bagus. Bu Rian terbiasa mengatakan atau mendengar orang mengatakan ampunilah kepada kami, biasa nggak? Iya, Kak. Pakai ada kepadanya, biasa nggak dengar begitu? Ampunilah kepada kami. Ada lahnya. Bukan itu, mohon maaf Ibu, yang saya tanyakan soal kepada. Ibu terbiasa nggak kalau mengatakan ampunilah kepada? Ampunilah kami. Enggak, biasanya kalau gitu nggak usah Allah, gitu. Ampunilah kami dan ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Iya, nah begitu jadinya ya. Mohon itu ya. Ada punya ini ya, punya kebiasaan kalau memahami bahasa Arab itu nggak usah diborong semua. Nah, ibaratnya kalau makan kurma, tangkainya nggak usah dimakan, gitu. Jadi ada yang nggak bisa ada yang. Dan juga nanti jangan juga menganggap aneh, kurma kok dikasih gula merah, nggak apa-apa, gula merah kita nggak apa-apa, gitu. Nah ini saya dapat perumpamaan nih dari ide dari Bu Rian. Kalau makan kurma, tangkainya nggak usah, gitu. Ya nggak usah di itu. Nah, bisa juga nanti ditambah-tambah. Nah, nanti ada sedikit itu ya, nanti ada sedikit sedikit diskusi, tapi untuk sementara itu sudah bagus. Terima kasih Bu Rian. Silakan berikutnya. Siapa yang akan berpartisipasi? Saya Pak Guru. Silakan Bu Ito. Warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rahmatilah kedua orang tua kami, kama sebagaimana rabbayana telah mendidik kami sigoro pada waktu kecil. Bagus. Coba bahasa Indonesianya saja, Bu Ito. Rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana telah mendidik kami pada waktu kecil. Iya. Sudah dipertimbangkan subjek, predikat, objek? Warhamhuma subjeknya kedua orang tua. Bukan diceritakan begitu. Maksud saya, pemahaman itu menjadi, mohon maaf ya dipotong, pemahaman itu menjadi landasan dalam berucap gitu. Jadi kalau berucap itu, coba itu jika mungkin dimunculkan subjek, predikat, kemudian objek, kemudian keterangan gitu maksud saya. Kalau Ibu sudah, nggak apa-apa, artinya bukan berarti apa-apa ini mah dalam rangka melatih itu aja. Coba. Nggak apa-apa, sampaikan aja Bu Ito. Nanti kalau saya merasa ada yang perlu kita diskusikan, nanti saya kasih pertanyaan pemandu lagi. Nggak apa-apa Bu, nggak usah harus benar, jangan itu nanti memberatkan diri sendiri. Kedua orang tua kami, rahmatilah sebagaimana telah mendidik kami pada waktu kecil. Oke, baik. Baik, misalnya begini, coba Ibu cari jawaban ya, cari informasi di situ ya. Siapa yang merahmati, siapa yang mendidik, gitu ya. Pertanyaan tadi akan mengantarkan kita kepada jawaban tentang subjek, gitu ya. Siapa yang merahmati, siapa yang mendidik, itu akan mengantarkan pada jawaban tentang subjeknya apa. Coba. Subjeknya kedua orang tua. Orang tua ngapain? Minta dirahmati. Jadi ya orang tua ngapain?
subjeknya Allah, Pak Guru. Allahnya ngapain? Merahmati. Iya, bagus. Ada Allah di situ? Nggak ada. Cuma, Kalau nggak ada, berarti kita mempertimbangkan untuk menggunakan Domir. huma, bukan. Domir. Ini nggak ada domir. Kan tadi Ibu sudah memahami bahwa gitu ya, bahwa subjeknya adalah Allah. Tetapi di situ tidak ada kata Allahnya. Kalau begitu kasusnya atau fenomenanya, kita akan menggunakan kata apa ketika yang dimaksudkan itu tidak muncul. Ustaznya nggak datang, berarti kita pakai ustaz? Pengganti. Pengganti. Pembantu aslinya nggak datang, berarti pakai pembantu. Ganti. Kata Allahnya nggak ada, berarti kita pakai kata Domir. Kata Kata ganti gitu. Maka coba dipertimbangkan berdasarkan apa yang ada di situ. Apa kira-kira kata ganti untuk Allah? Huma cocok. Enggak, bukan. Nah, coba yang lain kira-kira apa kata gantinya di situ untuk Allah? Yang mana? Oke, baik. Mari kita lihat ya, ibu-ibu. Ini kita bahas bersama. Dugaan ibu-ibu, warhamhuma itu ada berapa kata? Warham. Bu Fauziah, kita ngomongin kata ya. Saya khawatir kalau saya bilang kata, ibu ingatnya huruf ya. Mohon ya. Mohon Maaf Pak, iya betul. Saya khawatirnya begitu. Ya. Ada dua. Baik. Semua berpahaman dua? Iya. Iya, bagus ya. Nah, apa kata yang pertama? Dan. Warham. Kita bicara bahasa Arab ya, Bu. Itu bahasa Arabnya ya. Apa kata yang pertama? Warham. Tiga berarti tidak. Udah berubah. Ada berubah jadi 3. Baik, kita ini dulu ya. Kita mulai dari yang tadi dapatnya 2 ya. Nanti yang dapat 3 yang berikutnya. Biar ada itu apresiasi terhadap keberanian untuk bersuara. Untung di sini. Iya, Pak. Kalau di jalanan udah ditangkap nih. Baik, yang menduga warhamhuma 2 kata. Kata yang pertama adalah Warham. Iya. Warham. Oke, berarti ada beda ya. Ada yang mengatakan kata yang pertama adalah warham. Ada yang mengatakan kata yang pertama adalah wa ya, Bu Sri ya. Iya. Ya, baik. Kita berarti ada 2 ya. Ini yang 21 dan 22 istilahnya. Baik. Yang mengatakan warhamhuma 2 kata dan mengatakan bahwa kata pertama adalah warham, kata keduanya adalah huma. Baik ya. Sekarang kita pindah. Bu Sri Kati mengatakan warhamhuma 2 kata. Kata pertamanya adalah wa, kata keduanya adalah Rohamhuma. Rohamhuma. Oke, bagus. Rohamhuma. Rohamhuma. Baik. Nah, itu dia yang mengatakan ini 2. Bu Eti masuk kelompok yang mana, Bu Eti? Bu Eti. Ibu masuk kelompok yang mana? Apa 21, apa 22, apa 212? Wa, arham sama huma. Ibu mah orang lagi ngomongin 2, dia mah 3. Kurang itu ya? Suaranya kurang itu ya? Kurang jelas di situ ya, Bu Eti ya? Jelas, Pak. Oh, jelas. Nah, baik itu ya. Ibu-ibu yang mengatakan bahwa warhamhuma adalah 2 kata. Sekarang mari kita pindah ke ibu-ibu yang mengatakan warhamhuma adalah 3 kata. Ya. Oke, baik. Kata pertamanya apa? Wa. Kata pertama adalah wa.
Kata keduanya apa? Arham. Roham. Arham. Irham. Iya, ada yang mengatakan arham, ada yang mengatakan irham. Baik, sudah ini menunjukkan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap kita belajar bersama. Kata ketiga apa? Huma. Huma. Baik, itu ya. Itu yang mengatakan 3. Kalau saya di mana posisinya? Saya kelihatannya cenderung kepada yang lebih banyak. Ya. Saya karena ada wa kita sudah belajar. Kemudian yang berikutnya juga sudah belajar. Ada huma juga kita sebagiannya sudah belajar. Sebagian yang belum, sebagian lain belum kita pelajari. Tetapi tadi tidak menjadi pertanyaan. Karena itu tidak ada bahasan lanjut tentang itu. Nah, baik, sekarang saya mau mau melanjutkan kepada itu ya. 3 sama-sama 3, tapi ada 3-1 dan 3-2. Yang saya sebut 3-1 adalah ibu-ibu yang mengatakan kata kedua adalah arham. Yang saya sebut dengan 3-2 adalah ibu-ibu yang mengatakan irham. Oke. Monggo, yang mengatakan arham apa pertimbangannya? Yang mengatakan irham apa pertimbangannya? Siapa yang mau? Yang A dulu apa I? Apa I dulu apa A? I. Yang I silakan. Apa pertimbangannya sehingga dibaca irham? Huruf terakhirnya A. Fathah. Huruf terakhirnya A. Huruf ketiga ya. Yang Ibu sebut huruf terakhir ini huruf apa, Bu? Enggak. Huruf ketiganya fathah. Sehingga kalau huruf ketiganya fathah, apa yang Jadi mau Ibu I. sampaikan? I. Ini Ibu sedang Jadi bicara I. tentang ilmu apa ini? Amar. Ilmu amar. Oh, jadi Ibu sedang membahas ilmu fi'il amar. Fi'il amar kalau huruf ketiganya fathah, huruf pertamanya kasroh gitu ya. Oke, ya baik. Terima kasih. Berarti ini mau benar atau tidak itu soal lain. Yang penting Ibu sudah menggunakan ilmu yang Ibu pahami. Baik, terima kasih Bu Rian. Sekarang kita pindah yang mengatakan arham. Apa pertimbangannya sehingga dibaca arham? Arham. Huruf pertamanya A, terakhirnya A ya Ustaz. Ada murid baru, baru bergabung dengan kita. Bu Rian, ada peserta baru gabung dengan kita. Apa Pak? Ada Bu Rian. Tadi ada yang nyebut Ustadz tadi soalnya. Cuma depannya doang, dalamnya kayak Ya udah nanti. Ada yang manggil Ustadz tadi. Lupa Pak. Oh, Bu Tati, kirain ada peserta baru karena biasanya kalau yang baru ketemu itu manggilnya Ustadz. Gimana Bu Tati? Sehingga bacanya awalnya A, akhirnya A. Ini Ibu bicara tentang bentuk berapa itu awalnya A, akhirnya A? Bentuk 1 ya. Bentuk 1. Oh enggak, ini orang lagi ngomongin fi'il amr nih bentuk 5 ini enggak. Oh, salah kamar. Ini Pak Guru irham karena dia fi'il amr. Iya, ada waw. Oke, baik. Iya. Ah, betul. Oke, udah. Iya, irham iya. Ibu itu mau mengatakan irham apa irham? Irham. Oke. Ini yang sedang kita tunggu adalah ini yang kelompok arham. Apa pertimbangannya sehingga kata keduanya adalah arham? Atau kita ini aja, mohon maaf ya, apa kita mau sebut yang arham lagi lupa aja gitu? Iya deh Pak. Ada katanya Pak. Lupa aja gitu ya, biar itu ya, biar nggak bingung ya, jadi alasan ya. Oke, baik.
Nah, oke, kita ketemu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini yang tadi kita sebut sebagai sebuah apa? Sebuah keterkaitan erat apa yang saya secara pribadi menggunakannya dengan istilah 4 sehat 5 istimewa. Ya, 4 sehat 5 istimewa. Ini coba kita lihat. Kan tadi kita sudah sampai ke level 3 level 4 sebenarnya. Level 4 ketika kita menanyakan soal subjek, itu udah level 4 ya. Ketika kita nggak sukses di level 4, itu ibu-ibu semua, maka bisa jadi karena ada di tangga 1, 2, 3 yang belum kita pertimbangkan. Maka kita lihat ini bentuknya. Bentuknya adalah bentuk berapa, Irham? 5. Bentuk 5. Baik. Nah, kemudian kita ingat di bentuk 5 ada berapa domir yang sudah kita pelajari? 2. Yang lain udah berapa? Ada 3. Jadi itu ya. Nggak apa-apa. Ada yang ingatnya 2, ada yang ingatnya 3 karena kita bineka tunggal ika. Yang ingatnya 2 apa saja domir di bentuk 5 atau fi'il amr, apa domirnya? Anta sama antum, tapi lupa ada anti, Pak. Lupa ada anti. Oke. Anti itu padahal penting itu, antibody gitu. Nah, sekarang tinggal dipakai ilmunya. Irham ini anta, anti, atau antum? Anta, atau anti, atau antum? Anti. Apa cirinya Irham ini anti? Anta betul. Nggak ada waw alif sama iya. Iya, berarti domirnya? Anta. Anta. Bahasa Indonesianya apa anta? Kamu. Kalau untuk Allah kita bilang apa? Engkau. Oh iya. Oh, jadi engkau. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Ibu-ibu. Engkaunya ngambil di rumah ya, Pak? Gimana, Bu? Jadi engkaunya dari rumah gitu? Belum, Ibu. Kita lagi ngomongin bentuk ini kata kedua, Bu. Oh. Jangan itu. Makanya itu saya coba kotak-kotakin. Itu pentingnya kita memahami yang dulu saya istilahkan 1 potong belum tentu 1 kata. Berarti gitu ya. 1 kata belum tentu 1 makna. Anta. Ini sekali lagi ini ingin sampaikan bahwa ini adalah sebuah keterampilan ya, ibu-ibu sekalian. Bahasa itu keterampilan, bukan pengetahuan. Jadi kalau belajar bahasa itu lebih cocok, kalau menurut saya ini ya, lebih cocok melalui pengkajian daripada pengajian. Kok gitu? Dikaji. Kalau namanya pengajian, yaitu ngedengerin aja apa kata ustadznya. Dengerin aja, ini namanya pengajian. Pengajian itu dengan ustadz. Nah, tapi kalau pengkajian, kita yang mengkaji sampai menemukan inti dan sari yang bisa kita pakai. Gitu. Menggali ilmu ya. Betul, bahasa Bu Firyanti itu menggali. Itu namanya mengkaji, bukan mengaji. Bukan berarti mengaji itu salah. Kita harus sangat bersyukur. Sangat bersyukur orang zaman sekarang sudah mau hadir di pengajian aja udah luar biasa pada saat orang-orang lupa karena kehidupan dunia, lalu ada orang yang mau mengaji, itu luar biasa. Tapi kita sejak awal ingin mengatakan bahwa ini bahasa lainnya, kita bukan majelis taklim secara umum seperti umumnya, tapi kita mau belajar, karena itu kita mengkaji, menggali. Nah, jadi anta itu sekali lagi Bu Rian, dipahaminya itu dari irham tadi. Ya, engkau. Nah, sekarang mari kita lihat. Huma, apakah kita pernah belajar huma di BAQ kita? Apakah kita pernah belajar huma di BAQ kita ini? Pernah. Sudah pernah. Belum pernah. Kalau Bu Firyanti, Bu Itoh memang di kelas transisi sudah pernah.
Di kelas sudah transisi pernah. udah pernah gitu ya. Kita belum. Kita belum yang dikomandani oleh Bu Rian ini zone apa itu keramat lontar belum. Nah, yang sudah kita pelajari di ini ya di kita adalah hum. Apa yang sudah kita pelajari? Hum. Oke. Apa maknanya hum? Mereka. Iya, bagus. Oke, bagus ya. Kalau kita jadikan kuantitas, jumlah, hum itu biasanya berapa? Banyak. Jangan, kalau saya mengatakan berapa, mohon langsung sebut angka biar lebih singkat diskusinya. Lebih dari 2. Lebih dari 2. Enggak usah gitu. Lebih dari 2 itu bukan angka. Oh, 2. 3. 2 itu bukan lebih dari 2, Bu Rian. 3. Oke, begitu jadinya ya. Tuh, kalau kita mengatakan hum, biasanya itu 3 dan seterusnya. Oke. Berapa? 3. Oke, 3 dan seterusnya. Ya, Itu dan dalam bahasa seterusnya. Arab hum, ya, dalam bahasa Arab hum. Itu. Oke, 3. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Tapi sekarang ini huma, bagaimana memahami huma itu? Kita pakai sedikit akal-akalan matematika. Huma, coba perhatikan. Ada minus, oke. Ada 1. Oke, berapa? Jadinya 2. Minus. Gitu. Jadi gitu ya. Ngakalinnya begitu. Huma itu seperti kira-kira ada hum gitu, lalu minus 1. Tuh. Hum itu nilainya 3, dikurangi 1, maka hasil akhirnya 2. Nah, sama dengan logika yang sama bisa kita pakai. Anta dan antum. Apa? Yang bisa kita pakai apa? Anta dan antum. Iya, baik. Sama kayak tadi. Ada anta dan ada antum. Antum itu berapa nilainya? 3 lebih. 3 atas 3 dan seterusnya gitu ya. Iya. 3, kita ambil 3. Kemudian kalau kemudian 2, maka antum minus 1. Jadinya bagaimana? Antuma gitu. Gitu. Antum. Gitu. Maka kita udah nambah ini jadinya domir yang kita punya. Ada huwa 1. Nah, ada hum 3, gitu ya. Hum 3. Nah, kurang 1, huma 2. Gitu ya. Huwa, hum, huma. Ana, nahnu. Anta, antum, antuma. Hum, huma, hum. Kalau hum, huma, hum itu gayanya reguler. Ya. Kenapa reguler gayanya seperti itu? Karena kalau reguler tidak mempertimbangkan sulit atau tidaknya. Kita itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan nggak ada istilah kata ganti yang untuk 2. Kita taunya kan tunggal dan jamak kita. Iya. Coba bahasa Indonesianya apa coba? Dia, mereka. Ini huma ini apa bahasa Indonesia coba? Apa bahasa Indonesianya? Mereka. Kan tadi udah kita bilang. Dia, mereka. Sudah, kita udah punya sekarang. Dia, huwa, hum, mereka. Huma ini apa bahasa Indonesianya coba? Mereka. Mereka kan tadi hum kata kita. Dia. Dia kan tadi udah huwa kata kita. Tapi bahasa Indonesia kan lebih dari 1 mereka, Pak. Huma min 1 di sini dia. Lebih dari 1. Apa tuh artinya? Mereka 2. Jamak. Enggak, bahasa Indonesia juga punya. Bahasa Indonesia bilang mereka berdua bahasa Indonesianya. Iya. Orang Indonesia kalau 2 itu mereka berdua bahasanya. Kalian juga kalau cuma 2. Iya, bahasa Indonesia begitu. Kalian berdua gitu. Bahasa Indonesia itu. Tapi kan berdua Tapi itu sebenarnya tidak ada istilah khusus ya. karena bahasa Indonesia berdua itu kan sebenarnya bukan kata ganti kan.
Iya. Tuh. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti yang ada bahasa Indonesia itu dia, mereka. Gitu. Dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kemudian dia, kalau kita bilang mereka, berapa itu? Kalau dua kita bilang mereka berdua. Kemana mereka berdua? Walaupun kan kalau kita bilang mereka bisa dalam arti berdua, bisa berarti bertiga gitu. Kalau bahasa Arab lebih tegas lagi gitu. Lebih spesifik lagi Pak ya. Karena itu yang saya bilang kalau di bahasa Arab Qurani kita belajarnya huwa, hum, huma. Karena mempertimbangkan persoalan mana yang mudah dimengerti. Tapi kalau di Arab reguler karena itu paket itu ibaratnya apa sih lawan dari eceran itu jual apa? Beli apa kalau lawan eceran? Grosir ya? Grosir ya? Grosir. Iya, karena grosir itu jumlah banyak. Kalau Arab reguler udah pada pinter-pinter, diajarin semua muaknya sekaligus. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antum, antuna. Ana, nahnu. 14 semua. Kalau kita Arab Qurani, saya pernah katakan, kita ini kelasnya kelas ekonomi. Itu dicicil. Kajian ya Pak, dikaji. Kita cicil ya. Warhamhuma, maka apa bahasa Indonesia kita coba? Ada pemahaman tadi ya, ada hum, ya ada pemahaman hum, dan ada pemahaman yang -1 jadinya 2. Iya. Maka kita bilang apa? Warhamhuma, orang tua. Rahmatilah kedua. Rahmatilah keduanya. Jadi keduanya. Tuh. Atau kata tadi rahmatilah engkau ya. Engkau rahmatilah, engkau rahmatilah mereka berdua jadinya bahasa Indonesia. Pakai mereka ya Pak Guru. Ya itu tadi logikanya. Tuh, itu logikanya tadi. Nah, tapi kalau mau keduanya boleh ya, keduanya boleh ya, keduanya. Kalau boleh. kedua orang tua kami yang tadi saya bilang. Nggak bisa juga. Bisa sebenarnya sih soal bisa, cuman ada pemborosan. Kita pakai kata ganti itu ya kalau tidak ada kata yang muncul gitu, biar hemat. Kan di sini tidak ada kata yang bermakna orang tua kan di sini ya. Di warhamhuma nggak ada kan ya? Nggak ada. Nah, maka tadi ilmu dasarnya kalau tidak ada kata yang dimaksud pakai kata ganti. Kalau tidak ada ustadz yang dimaksud pakai ustadz pengganti. Kalau tidak ada asisten yang dimaksud pakai asisten pengganti. Kalau tidak ada artis yang dimaksud maka pakai figuran atau stuntman gitu. Oh, jadi humanya buat orang tua ya Pak? Buat siapa aja Bu dalam konteks ini ya untuk orang tua. Pak, ini jadi engkau kepada kedua rahmatilah engkau untuk kedua orang tua. Iya, itu konteks ini maksudnya begitu. Dan rahmatilah. Jadi arti sesungguhnya apa dong Pak? Engkau hanya Allah yang tahu Bu. Kalau arti sesungguhnya, hanya Allah yang tahu arti sesungguhnya. Tetapi dari pemahaman kita, ya begitulah. Gitu. Kita coba pahami subjeknya apa tadi? Allah. Engkau kan gitu. Nah, kemudian pakai fi'il amr. Ini nyuruh perintah apa bukan? Perintah. Bukan, karena ini ke Allah. Ke Allah itu namanya doa. Doa. Ya Allah. Nah, kalau kita berdoa, kira-kira bilang apa orang Indonesia? Mohon. Mohon. Ya. Mohon engkau rahmati keduanya. Ya, mereka berdua. Jadi dannya nggak dipakai Pak? Apanya? Dannya nggak dipakai jadi. Dan kita pakai kalau gabung. Kalau tadi kan karena tidak digabung. Sendiri. Ingat kan ilmu kita dan itu kalau nyambung. Mohon engkau rahmatilah mereka. Mohon gimana? Rahmat itu impor apa lokal? Dari Arab. Iya, itu namanya impor. Kalau lokal gimana?
Sayang ya. Berkah. Kalau lokal itu kasih sayang. Makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim kan pengasih, penyayang. Dan penyayang. Kasih. Jadi kasih sayang. Gimana? Kau rahmatilah. Mohon engkau Sayangilah ya, Pak. Sayangilah ya, Pak. Boleh. Sayangilah keduanya boleh. Sayangilah mereka boleh. Sayangilah mereka berdua boleh. Mohon sayangi keduanya boleh. Mohon sayangi mereka berdua boleh. Saya tapi kurang paham Pak RK. Yang mana? Mengenai irham itu, karena saya baru datang tadi kan, yang mengenai irham. Apanya yang kurang? Itu kan irham itu termasuk domir ya? Bukan, bukan Bu. Itu fil amr, Nah, Bu. itu saya tadi. Itu fil amr, Bu. Fil amr itu. Kata perintah ya. Irham. Di dalam doa-doa yang dipakai itu fiil amr, tapi tidak dalam arti memerintah ya, dalam arti berdoa gitu. Mohon gitu ya. Taruh di itu aja bentar biar sih. Ya udah. Pak, tolong dong tambahin air panas. Maaf. Jadi tadi pengertian warhamhuma itu mohon engkau rahmatilah kedua orang tua kami ya Pak. Iya boleh. Tapi kalau pakai mohon, tidak usah pakai lah Bu, Tati, biar nggak boros. Mohon rahmatilah. Iya, kalau pakai mohon gitu aja. Mohon rahmati. Gitu. Minum obat ngantuk mulu. Kedua orang tua kami. Atau rahmatilah. Iya, baik, itu pilihan. Biar jangan terlalu boros. Mohon rahmati kedua orang tua kami gitu. Iya. Kaminya sih nggak ada, walaupun maksudnya iya, tapi di situ sih nggak ada kaminya, Bu Min. Jadi mohon rahmati kedua orang tua gitu. Pakai kata ganti kita, Bu Min. Oh, mohon rahmati mereka berdua gitu. Oh, sayangi mereka berdua. Iya, begitu, boleh. Mereka berdua mendidikku di waktu kecil, gitu. Yang ku-nya dari mana? Makanya itu, terus kalau mereka berdua didik waktu kecil kan nggak enak didengar Pak. Bukan itu persoalannya. Pertanyaan saya, sayanya dari mana? Saya. Ku-nya dari mana? Iya, ini lagi ngomong. Saya tadi kan mendengar Bu Rian mengatakan mendidikku di waktu kecil. Betul nggak begitu bilangnya? Ini lagi nyari. Oh, kalau iya. nggak pakai ku nggak enak. Oh, Ini gitu. dapat ku dari mana gitu loh. Oke. Terus udah ketemu belum? Kalau nggak pakai ku kan nggak enak Pak. Enggak, tapi Ibu ketemu nggak? Ibu ketemu nggak ku-nya? Ntar dulu. Nggak ada. Nggak ada. Maka kalau tidak ketemu, ini soal begini ya, soal ilmu ya. Kalau tidak ketemu, maka bisa tidak dipakai itu dulu ya, tidak dipakai dulu. Kalau soal tidak enak itu soal belakangan. Kita pakai ilmu dulu. Nanti kalau ilmunya ternyata tidak memberikan solusi, baru kita pakai perasaan. Nah, coba ibu-ibu yang lain. Apakah di situ ada kata yang bisa menggantikan ku di situ? Kami kali Pak. Kami. Dari mana dipahami kami? Nah, begitu caranya Bu Rian.
Iya, itu lagi nyari. Tuh, begitu caranya. Enggak, ini bukan, ingat ya, bukan soal akhirnya ya, tapi soal cara berpikir bahwa tadi kalau mengucapkan sesuatu boleh mengatakan enaknya boleh. Oke, silahkan, itu sangat dihormati. Itu artinya kita belajar bahasa itu pakai persoalan perasaan juga. Tetapi kalau bisa sebelum pakai dalil alasan enaknya, kita coba pakai pendekatan bahasa dulu. Maka tadi alternatifnya adalah ada na. Na itu kami, gitu. Coba sekarang ganti mendidikku dengan mendidik kami. Enak tidak? Enak. Burian yang tadi perasaan yang tadi. Burian tadi. Enak. Ya. Oke. Mendidik kami. Iya. Kami lebih anaknya banyak. Gitu. Nah, Bu Ito, nah silakan dipakai tadi pemahaman tadi ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Silakan Bu Ito. Ya. Mohon Engkau rahmatilah mereka berdua sebagaimana telah mendidik kami pada waktu kecil. Iya, bagus. Nah, ini satu yang masih belum ininya, belum itu ya, belum terasa untuk dipikirkan. Mendidik, Ibu tadi mengatakan mendidik ya? Telah mendidik. Ya, Bito? Iya. Iya, Pak Guru. Iya, baik. Ibu sudah memberitahu nggak siapa yang mendidik? Mereka telah mendidik kedua. Nah, begitu. Coba dipakai. Melihat, mohon Engkau rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik kami pada waktu kecil. Iya, baik begitu. Ya, ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain? Itu Pak, tadi yang pada waktu kecil itu Pak. Oke, pada waktu kecil gitu ya, pada waktu kecil. Baik. Bunyi akhirnya apa, Bu? Yang mana? Yang bermakna kecil. Ro. Bunyi akhirnya apa? Sigoro. Ro. Sigoro. Ro. Bunyi akhirnya o. Bukan itunya. Iya, ini kan soal teknis ya. Bunyi akhirnya an. Ingat ilmunya, kalau ada kata yang bunyi akhirnya an, apa ilmunya? Mekan. Bukan itu Bu Min. Bunyi akhirnya an. Ini levelnya udah sampai level 4. Apa itu level 4? Nggak tahu, Pak. Oke, baik. Burian, silakan. Rumus kemarin untuk di Arab itu namazid, apa rumus yang terbaru? Yang apa, Pak? Oh, nggak ingat. Bu Ito, rumus terbaru yang saya WA? Kalau an itu objek atau keterangan? Enggak. Rumus baru apa? SPBU itu ya, Pak Guru? Iya. Bentar. Oke, saya sebut ya. SPBU si kembar, enggak usah, saya mau gantilah, jangan pakai anak kembar kepanjangan. SPBU si kembar okba okbi. Subjek predikat baca u, si kembar u sama dengan un, a sama dengan an, i sama dengan in, gitu ya. Okba objek keterangan bacanya a atau an. Okbi objek keterangan baca i atau in. Ini bunyinya an, kemungkinannya adalah objek atau keterangan. Oke? Ya. Nah, maka tadi munculnya kapan dididiknya? Jawabnya apa, Bu Sri? Waktu kecil. Pada waktu kecil. Nah, itu. Nah, walaupun saya nggak tahu apakah Bu Itoh itu hasil dari kebiasaan ataukah hasil dari bacaan, tetapi itulah penjelasannya kalau kok ada di waktu kecil, ini ilmunya adalah ini merupakan keterangan. Keterangan apa? Waktu. Waktu untuk apa? Waktu mendidiknya. Kapan? Dulu waktu kami kecil. Itu pada waktu kecil. Itu itunya
kira-kira masih bisa dijangkau dengan ilmu kita yang masih awam ini. Nanti kalau udah pinter, ada ilmunya Bu Sri. Karena itu istiqomah terus sampai husnul khotimah. Gitu. Amin. Amin. Ilmu kita apa? Al-lughah al-arabiyah antil jannah. Oh, kirain enak didengar Pak waktu kecil. Ibu, saya bilang tadi, itu yang saya sebut dengan istimewa gitu. Itu yang saya sebut dengan istimewa. Istimewa itu artinya dari segi bentuk, dari segi makna, dari segi bentuk, kemudian dari segi jenis, dari segi susunan kata cocok, enak pula. Itu namanya istimewa, Bu. Ya. Gitu. Cuman kalau Ibu setiap kali itu pakai main perasaan, susah dialognya, ngejelasinnya gitu. Jadi nanti kecenderungannya kayak pemerintah. Pokoknya kalau pemerintah bilang hoax, hoax gitu. Gitu. Pokoknya kalau pemerintah bilang hoax, hoax gitu. Nah, gitu. Kalau ini kan ilmu pakai untuk dialog ini, untuk dialog jadi begitu. Di samping memang ada argumentasinya tadi. Oh, ini keterangan. Itu, maka di perasaan juga enak begitu. Ada lagi ibu-ibu sekalian? Pak, kalau mendidik diganti memelihara bisa nggak, Pak? Ibu, kalau Ibu punya argumentasi, ada alasan, boleh. Boleh. Gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, baik. Jika demikian, maka ini adalah akhir dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk kita semua. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, terima kasih Ibu-ibu untuk kesempatan berdiskusi pada siang hari ini. Saya bahagia karena sudah ketemu, makin lama makin memahami di mana posisi kita, bahwa belajar bahasa itu ada aspek ilmu, ada aspek perasaan, dan yang paling penting adalah kita berlatih sehingga ini menjadi bagian dari pengkajian, bukan hanya pengajian.